Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, nikmat Islam dan nikmat iman tentunya, yang harus selalu kita rawat dengan ilmu, dengan bertakwa, dan takwa di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik adalah sesuai dengan apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi Muhammad SAW sabdakan. Dan di antara ilmu yang wajib kita tuntut yaitu tentang akidah. Jangan sampai kita berakidah yang bengkok, apalagi urusannya kalau sudah akidah ini membicarakan sesuatu yang tidak kasat mata, maka aku yakin perlu dasar, perlu dalil, perlu majelis. Tidak bisa dicandai langsung dengan hal-hal yang sifatnya tidak berdasar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di bab 25 dari kitab Tauhid tentang macam-macam sihir. Jadi kita sebagai orang Islam tidak mengingkari adanya sihir. Sihir itu enten. Cuman ya, kebenarannya, artinya benar apa salahnya ini yang kita harus menimbang. Ya tentu kesimpulannya salah gitu. Maka biar cerita, biar jelas, kita pelajari macam-macam sihir, bukan cara nyihirnya. Cuman tahu aja gitu, model-modelnya. Sehingga nanti jenengan tidak perlu gumun ketika ada orang yang bisa menyihir. Begitu pula jenengan juga nggak perlu gumun ketika sampai ada orang yang kesihir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad mengatakan Muhammad bin Ja'far telah meriwayatkan kepada kami dari Auf bin Hayyan bin Al-Ala dari Qahtan bin Qabisah dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi SAW bersabda, innal ayyafata wat torqa wat tiyarata minal jibti. Sesungguhnya iyafah, kemudian torq, kemudian tiyaroh adalah termasuk dari jibt. Pada pertemuan yang lalu, ajibtu wa tauhud, jibt niku sihirnya, tauhud niku setannya. Nah, maka di sini dikatakan innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Sesungguhnya iyafah, tarq dan tiyaroh itu termasuk sihir, termasuk kegiatan menyihir. Au mengatakan bahwa iyafah adalah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Oh iki nasibnya apik apa ora gurke. Nah, mungkin nek dorone mlayu ngetan berarti ngeten, ngulon ngeten, ngalor ngeten, ngidul ngeten. Atau nek ora gelem mabur berarti kesimpulannya ngeten. Maka itu disebut dengan iyafah, meramal nasib dengan burung. Nanti enten meramal nasib dengan jiting. Jitingnya leboke kaleng dikocok. Oplok. Nah, sing medal niku napa terus diwaca. Oh nasibku ngene. Mengke enten meleh balung. Tugelan balung niku dilebokke ten kaleng, dioplok terus diuncalke. Mengke nek bentuk segitiga berarti ngene, bentuk segi empat ngeten. Mengke nek tumpuk undung berarti begini dan begitu. Macam-macam. Sedangkan torq adalah meramal nasib dengan membuat garis di tanah. Jadi berasal dari kata torik, maka at-torqa niku garis. Mungkin enten meleh garis tangan. Sing lucu niku meh semua manusia itu garis tangannya meh sama. Ada angka 8 sama 1 sama 8 yang ditumbuk dari 99. Tapi kalau dibaca sama tukang dukun ini, tukang ramal ini, itu bisa bacaannya beda-beda. Padahal garis tangannya sama. Kecuali yang dibaca niku napa niki sidik jari. Setiap orang sidik jarinya benten. Artinya kalau dia membaca beda-beda, mungkin di logika mungkin masih rodok nalar gitu loh. Oh, ini beda tiap orang, walaupun ya salah juga.
Cuman maksud saya ketika garis tangan itu kan hampir semua kita itu ngoten garis tangannya sama. Niku bisa-bisanya dibaca beda. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al Hasan mengatakan bahwa yang dimaksud jibt adalah suara setan. Jadi jibt niku sihir, dan sihir niku salah satu bentuknya adalah bisikan syaitan. Dikasih tahu, buka aneh kok bengi togele apa? Nah, kasih tahu. Nah, itulah jibt. Kemudian hadis dari Qabisah di atas juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man tabasa su'batan minan nujum." Siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum. Ilmu nujum niki mboten tentang bintang bintang niku, tapi lebih ke nek bintangnya kaya ngene berarti ngono, ngoten niku lho. Jadi bukan ilmu astronomi dalam artian BMKG niku sanes ya. Walaupun orang-orang yang belajar BMKG pun juga dari keilmuannya itu tidak boleh memastikan. Makanya kan istilahnya perakiraan, bukan kepastian cuaca besok, mboten dong. Perakiraan. Kadang pas, kadang meleset. Ya, manusia harus seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang rasi bintang yang mana dia nanti meramal dengan itu. Hampir mirip kayak horoskop. Kamu kelahiran bulan apa? Bulan Januari. Oh, berarti rasinya Taurus. Nek Taurus bentuknya kayak sapi, berarti gayanya nyerudak-nyeruduk. Dan itu nanti mirip kayak Sio, mirip kayak apa niku? Tahun-tahun wong Cina niku lho. Ada tahun tikus, ada tahun macam-macam niku. Nah, kemudian faqad tabasa su'batan minas sihir. Siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Zada mazada, maka ketika dilanjutkan dia akan terus semakin dalam dan semakin terperosok dalam ilmu sihir. Makanya nggih, jenengan kalau gadah putra niku nyekel tongkat terus simsalabim wus ngoten niku. Nah niku ngoten niku mang penging. Ampun ditutuke pengen ndak kebiasa terus tiba-tiba iso. Lah wis ditampleki setan. Iso Mas, ya berarti baleni nek iso. Setannya nempel, membantu. Makanya perbedaan Al-Masih Isa dengan Al-Masih Dajjal. Al-Masih Isa itu adalah nabi, rasul yang punya kelebihan bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan seterusnya. Dan dia menyadari kemampuannya dari Allah. Adapun Al-Masih Dajjal punya kemampuan sama kayak Al-Masih Isa, tapi dia tidak merasa kalau itu dari Allah. Yang dia rasa adalah semata-mata dia itu orang hebat. Makanya terkadang kita itu berdoa sering dan lama kok nggak terkabul-kabul. Hikmahnya Pak Bu salah satunya yang mungkin jarang diungkap, yaitu agar kita jangan sampai terperosok menjadi orang-orang yang lupa kalau kemudian apa yang kita punya, yang kita terima itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Dajjal niku awal pengakuannya adalah sebagai seorang nabi, seorang rasul. Ketika kemudian dia menunjukkan kehebatan yang terus-terusan dan gak pernah meleset, maka terakhirnya dia minta pengakuan sebagai Tuhan. Udan meduk tenan, danau kering tenan, tanduran mati tenan, wong mati tangi tenan. Jadi yang awalnya cuman sesekali tiba-tiba diulangi terus nggak pernah meleset gitu kan. Nah disitulah kemudian dia merasa berarti aku dudu wong biasa, aku mesti Tuhan, Gusti Allah aku gini. Maka dari pengakuannya itulah kemudian dia datangi kampung-kampung, dia ajak semua warga kampung untuk beriman. Kampung yang mengimani dia, yang tadinya kampungnya kering kerontang susah pangan, tiba-tiba jadi subur dan makanan mudah dan murah. Sebaliknya kampung yang tidak mau beriman padanya, yang tadinya subur murah pangan, tiba-tiba jadi kering dan larang pangan, bahkan larang toyo, air susah gitu.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Orang-orang yang etok-etok merdukun, nah itu dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Tadi dulu itu ada cerita dari guru saya itu, beliau bercerita waktu beliau ngajar di Libya itu, beliau cerita mahasiswa Libya itu bikin haflah niku pagelaran sandiwara. Ceritane menceritakan tentang dakwahnya, kalau nggak salah Wali Songo mendakwai orang-orang Jawa yang pada waktu itu masih terlibat dalam kesyirikan dan perbuatan-perbuatan yang berbau perdukunan. Jadi ada mahasiswa yang macak Wali Songo, ada mahasiswa yang macak jadi dukun. Nah, ditonton sama syekhnya. Syekhnya ndelok itu, ningali itu, wah langsung marah. Adalah ya jus, nggak boleh, syirik bubar. Sehingga napa? Walaupun etok-etok, tapi kalau yang dietok-etok itu adalah sandiwara yang berbau-bau kemungkaran, nggak boleh. Misalnya Pak Topik ini ditawari dados artis sinetron, mungkin enten adegan ambung-ambungan nonton. Iki etok-etok Bu, ngendikan kalih garwane, nggih mboten asal. Jadi yang seperti itu ndak boleh. Etok-etok dadi dukun, etok-etok macak wong edan, mungkin edan tenan. Etok-etok dadi paranormal, ndak boleh. Makanya dukun paranormal itu enten dua, mungkin saya pernah sampaikan, asli dan palsu. Yang asli itu dia memang punya kemampuan, bisa hasil interaksi dia dengan setan. Tapi yang palsu ndak bisa, tapi ngaku-ngaku. Nah, dan ngeten iki, nek zaman dulu pakaiane nggih macak ngoten niku, nek sakniki sok-sok macak kiai, macak ustad barang gitu. Makanya hati-hati jenengan. Mungkin saya pernah ngomong tentang mriki to. Ada mbah-mbah niku ngomong ten kula, aku nek maca wirid iki Mas, Gusti Allah goleki aku. Lah kok kula diajari, moh ndak Gusti Allah goleki kowe. Engko nek goleki kowe, aku ya melu maca. Gusti Allah kok bingung sing digoleki sapa dhisik. Cobi. Jadi dia ngaku-ngaku seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar benar akidah yang benar, kita akan dapati Bani Israel meminta ketemu Allah. Nabi Musa dengan kondisi yang luar biasa takut meminta kepada Allah permintaan Bani Israel dan Allah kabulkan. Baru kena sinarnya aja, orang-orang itu yang perwakilan dari Bani Israel yang naik ke atas bukit meninggal semua, mati semua. Tapi Allah kemudian hidupkan dan katakan, loh, kowe iki wis pelajaran, wis rasa njaluk sing aneh-aneh. Makanya ketika itu terjadi dari dulu sampai hari ini, nggak ada lagi yang pernah meminta dan melakukan itu, maka ya nggak akan pernah manusia itu melihat Allah dalam kondisi masih hidup. Jadi kalau jenengan ngersake kepanggih Gusti Allah, nggih mengke nek pun sedo. Tur niku mengke enten syarate mlebet surga rumiyin. Bar surga niku, nah mungkin jenengan nyuwun rumiyin. Semua yang jenengan inginkan diminta. Ketika sudah dikasih semuanya, semua penghuni surga ya sudah masuk surganya, termasuk penghuni surga yang paling terakhir juga sudah masuk surga. Nah, baru mereka nanti dikumpulkan bareng-bareng untuk melihat Allah. Ngoten. Dan iki akidah. Ketika jenengan kemudian mendengar atau melihat tayangan ada orang ngaku-ngaku ketemu Allah, ngobrol dengan Allah, maka itu jelas dusta. Zaman dulu para ulama itu pernah menghukum mati seorang yang mengatakan kalau dia nggak percaya kalau Allah itu berbicara dengan Musa, padahal ayatnya jelas wa kallama Allahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya, tapi nggak saling menatap, cuman Musa mendengar suaranya langsung. Jadi para nabi, para rasul itu kalau komunikasi dengan Allah itu ada wasilah tengahnya, yaitu Jibril. Nah, Musa ini pernah mengalami satu keadaan di mana pernah berdiskusi langsung dengan Allah tanpa perantara. Ayatnya ada. Nah, lalu ada seorang yang pada zaman itu tidak percaya dengan ayat itu dan tidak mau menerima ayat itu. Para ulama pada zaman itu bersepakat untuk menghukum mati orang itu. Makanya hari ini banyak orang sing ngaku-ngaku ketemu Allah niku nek mpahmi niku aturan Islam niku ada gitu ya, mungkin mereka
akan menghadapi vonis-vonis yang seperti itu. Termasuk kisah Syekh Siti Jenar yang kita sering dengar bahwasanya dia mengaku Allah itu bersemayam di dalam dirinya, bersatu dengan dia, manunggaling kawula Gusti, menyatunya hamba dengan Tuhannya, Robnya. Maka Wali Songo meminta dia untuk bertobat. Begitu tidak mau, ya mereka sepakat untuk menghukum mati. Karena memang penyimpangan dalam konteks akidah ini sangat bahaya ketika sampai bercokol di tubuh umat Islam. Nah, oleh karena itu maka pentingnya majelis-majelis akidah ini untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru seperti itu. Dan kekeliruan ini kadang menimpa orang justru di akhir waktu usianya, di usia-usia senja, usia sepuh. Jogja niku yang ngaku-ngaku nelpon Allah niku nggih pun sepuh. Ten tipes niku sing ngaku Allah madosi piyayine niku nggih pun sepuh gitu kan. Maka pentingnya majelis ilmu walaupun kita sudah sepuh agar kemudian Allah luruskan kita, jalan kita, keimanan kita, akidah kita, bahkan ketika kita sudah makin menginjak usia senja. Jangan sampai kemudian kita berpikir aku pinter, rasa ngaji gitu kan, jangan. Karena nanti kalau kemudian setan datang membawa subhat, kita nggak kerasa karena subhat itu menyambar-nyambar, dan kalau sudah kesamber terus kebakar gitu kan, maka nggak kerasa tiba-tiba kita sudah belok jalan. Naudzubillah semua naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nasai meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, man aqada uqdatan summa nafatha fiha faqad sahara. Siapa yang gawe tali diundel-undel, begitu sudah jadi didamu, gitu, maka dia sebenarnya sudah berbuat sihir. Walaupun mungkin dia cuman orang yang tadi itu apus-apus. Nah, sehingga nanti ada orang yang megang boneka kecil terus mengambil dom, dicoblos-coblos. Nah, niku sebenarnya dia sudah menuju perbuatan sihir walaupun apus-apus. Lah nanti setan kalau lihat itu, langsung dicandai, tak ewangi, tak tandangi, tak kancani. Delalah bonekane templei fotone koncone sing dianyeli, coblos blus koncone gerah. Berarti aku iso. Jadi kadang ilmu sihir itu enggak dituntut dengan masuk gua ketemu dengan setannya. Kadang yo iseng-iseng ngoten niku tuh setane teko gitu. Makanya yang seperti itu jangan dicoba-coba, Pak. Bahaya kan ini kalau setannya mengiyakan, repot. Wa man sahara faqad asyraka. Dan barang siapa yang kemudian menyihir maka dia telah berbuat kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Dan siapa yang kemudian menggantungkan sesuatu benda dengan niatan ada hal-hal yang diharapkan. Misal dan mobil digantungi tasbih arepe ben mobile selamat lan sak piturute, atau mungkin digantungi raja-raja tertentu. Kemarin ada bapak saya di majelis niku piyai niku rata-rata namung antara 5 sampai 8 orang. Tapi majelis niku sanene pripun? Sanene nggih namung kalau kados hakoh ngoten terus saya sampaikan materi paling 15-20 menit. Habis itu tanya jawab. Mulai ini jam 8 selesai ini setengah 10. Ngobrolnya niku sing luar biasa. Jadi kula ngantos diwedangi niku teh kopi ya, teh entek kopi entek dijoki meneh. Ngene iki aku ora mulih-mulih masa. Nah niku ada bapak-bapak yang bercerita kalau ada putranya yang dinas di Banten kontrak sebuah rumah. Nah rumahnya yang dikontrak itu menurut bapak ini terasa singup, nggak nyaman gitu. Terus dia lihat di temboknya itu bagian atas itu ada yang digantung-gantung, kantong-kantong kain gitu digantung-gantung. Nah bapak ini merasa itu hal yang aneh ini, hal yang tidak ada kaitannya dengan rumah. Lampu nggih sanes, hiasan nggih sanes. Dicopoti, Pak. Copoti dibuang. Ning piyane mboten cerita diobong napa mboten, Pak, dibuang. Jadi beliau nggih pun sepuh, mungkin usia hampir 70-an. Hampir 70. Terus jenggote panjang dan udah putih semua gitu. Nah, itu dicopoti. Nah, satu ketika beliau itu jalan. Kemarin ceritanya kalau nggak ke pasar atau ke masjid saya lupa, pagi-pagi. Jadi dia tuh merasa itu kalau jalan itu dikindili oleh babi ngepet nih. Perasaan dia itu. Dan kadang itu ngindili sampai rumah.
Sampai saya tanya, jenengan ningali tenan apa mboten? Tak lihat enek Mas gitu. Tapi yo baru terus ngilang gitu. Jadi pas dinggo enten, mungkin dinggo mulai hilang gitu. Dan itu berkali-kali gitu. Terus jenengan enggak diapa-apakan. Enggak. Terus sekarang masih dikindili. Nggih mboten. Berarti di sana dikindili cuma selama beberapa waktu gitu. Nggih. Nah ngoten niku pripun? Nah, ya ini tanglet kalih kula. Terus saya bilang, ya itulah syaitan. Allah sudah menyebutnya bahwasanya inna kaidas syaitana kana dhaifa. Setan itu sebenarnya lemah. Saking lemahnya sampai panjenengan niku ta'awud membaca kul yang 3 itu atau ayat kursi niku sebenarnya secara hukum dia itu harusnya sudah pergi. Makanya nanti dalam sebuah hadis setan itu ndedepi griya-griya jenengan dan mereka berkata kepada temennya engko bengi mangan ning kene turu kene. Begitu dalam jenengan itu jenengan tutup pintunya jendelanya dengan mengucapkan bismillah bismillah bismillah. Kemudian ketika jenengan makan juga mengucapkan bismillah, maka setan pun berkata bengi iki ra sida turu kene ra sida mangan kene. Artinya setan itu dibuat oleh Allah sedemikian lemah, Pak. Tapi gini ku wau. Terkadang karena kita dari kecil itu diweden-wedeni dan sudah terlanjur wedi, ajre, akhirnya begitu muncul yang begitu-begitu, kita langsung geger piye carane ben itu lunga. Akhirnya golek sajen, golek macam-macam. Yang tujuannya mengusir mereka. Padahal mereka pergi itu bukan untuk takut dengan apa yang kita kasih, tapi mereka pergi untuk kembali lagi, tapi bercokol di dalam hati dan diri kita. Makanya nanti Nabi mengatakan syaitan itu sebenarnya kecil, sangat kecil. Tapi begitu kemudian manusia takut, dia membesar segede rumah. Karena dia merasa diagungkan oleh manusia dan dia pun membesar. Makanya saking kecilnya syaitan itu bisa masuk ke pembuluh darah. Sehingga jenengan nek angop niku kan nutup ben mboten mlebet. Nah, begitu sudah masuk ke pembuluh darah menyebabkan yang namanya jiwa inna nafsal amaratun bisu, meronta-ronta untuk berbuat jelek. Makanya Nabi minta untuk dipersempit dengan berpuasa. Nah niku sebenarnya ceritanya ngoten niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dan bapak itu pun kemudian sampai hari ini sudah aman terkendali dan putronya juga aman terkendali, nggak ada apa-apa. Dan tetangganya itu sampai pas ketemu di masjid itu sampai tanya, Pak, jenengan yang ngontrak di sana itu, nggih. Padahal di sana itu loh Pak, itu rata-rata itu orang 2-4 bulan itu pergi. Kok jenengan sama putronya bisa bertahun-tahun? Ya itu resepnya Pak. Dan ada satu cerita lagi, kalau ini orang lain yang nanya ke saya. Nah yang ini saya ngobrol sama orangnya. Jadi saya punya temen nih, temen SMA, temen SD. Nah temen SD itu zaman SD ini paling kuat. Nek padu niku menangan itu. Jenenge cah SD sosok padu ngoten niku. Nah paling menangan lah pokoknya ditakuti sama teman-teman. Nah satu ketika Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, beliau minta motor ke orang tuanya. Terus dibelikan tapi nggak sesuai yang diharapkan. Tiba-tiba langsung stres gila ya. Dan marah-marah dan macam-macam sampai akhirnya benar-benar gila dan nggak lanjut sekolahnya, cuma lulus SMA. Terus singkat cerita saya dengar lama, tapi karena saya kuliah sekolah dan seterusnya baru bisa ketemu setelah lama nggak ketemu. Begitu ketemu saya tanyain, jalan sakit ngobrol itu. Jadi ketemu tanpa sakit jiwa niku masih kadang ngobrol, tapi nek pas nesu niku ngamuk kados wong wis ngoten niku lah namine wong edan ya. Nah niku meling ten kula. Aja cerita sapa-sapa lho nek aku rene. Lah ngopo? Yo isin lah, mosok aku gampangane terkenal jagoan kok terus saiki periksa ning rumah sakit jiwa. Yo aku. Nah, terus kula tangleti. Jane kowe iki ngopo ya? Lah mbuh kok rasa kuwi pokoke ning awake koyo ana sing ganduli. Terus enake omong anyel wae ngono. Berarti nek kumat kae ora sadar? Yo ora. Kira-kira ngono kuwi kenapa? Aku disantet, kata dia. Sopo sing nyantet? Lho kae tanggoku kayak sebelah omah. Lho, sebelah omah kuwi lekmu dhewe lho aku. Ya kuwi lekku kuwi sing nyantet. Lah kok ngerti aku. Ngerti aku. Kosek. Kowe wong Islam to, aku ya wong Islam lho. Ya Islam lah, aku Islam, kowe ngerti aku Islam. Dalam Islam kuwi nek wong nuduh kudu nekake bukti. Kowe iso mbuktekke ora nek kowe nuduh ngono kuwi? Ya ora iso. Nek ra iso ya aja nuduh. Nah terus nek ora ngono terus apa sing nyantet aku? Nek kowe tekok aku ora mudeng. Nah, satu. Sing kedua, mbokmu lak gaene dodol ning pasar. Heeh. Nek aku krungu-krungu. Nah,
Jawaban nek bener yo kowe sing ngerti, nek ora yo ya alhamdulillah. Aku krungu mbokmu gaene golek pesugihan, mau apa ora? Heeh. Nah, ya kowe tau berarti sing ngerti. Ya mungkin kuwi lho sebabe. Sing dingoni mbokmu ki ra lunga. Nah terus piye carane ngilangi? Padahal mbokku yo ora enek to saiki, ora enek mati. Nah terus carane piye ngilangi? Ya omahmu kae lho, sakmono kuwi bengono. Golek ana buntelan, tali-tali, apa-apa wae sing kirane iku jane ora ning kono nggone kok enek barang yang sebenarnya ndak ada tapi kok ada, atau barang yang nggak jelas tapi kok ada. Golek ana nek ra ning pawon, ning ngamben, ning tembok, nek nganti ra enek golek ana ning gendeng gitu. Ning pengeret terus pokoke golek ana. Nek perlu misalnya nek tempat-tempat tertentu ning lemah sing ditengeri duduken aku. Ngono ya. Ya gare kowe percaya aku ora lakonono. Akhirnya Pak, ya enggak cerita nglakoni napa mboten, tapi sudah ketemu sekian bulan kemudian niku sudah beda. Jadi orangnya sudah lebih fresh, ngobrol lebih ringan, enggak ada beban gitu kan. Terus kula gojeki, piye tanggomu? Ora apa-apa, ora masalah. Padahal niku ume, Pak. Ume dan anaknya niku nggih pon anu sepupunya. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan syaitan itu pasti ada konsekuensinya, macam-macam. Makanya ada orang punya keyakinan ini kalau mboten cocok kali keyakinan. Wulan suro niku wulan napa to? Wulan gua napa? Gua napa? Iki tok ora ngerti kok piye to? Gua napa, Pak? Gua tumbal itu. Nah, itu mboten nggih, enggak bener nggih. Kalaupun ada yang melakukan itu ya dia salah. Artinya bulan Muharram, bulan Suro, bulan baik. Bulan yang baik, bulan yang mulia, bulan yang Allah muliakan. Sampai Nabi menyebut sebagai Sahrullah Al-Muharram, bulan Allah. Kalau sudah dinisbatkan kepada Allah berarti itu bulan baik. Artinya kalau ada orang yang mengikuti kemauan setan untuk mencela bulan Muharram dengan meminta tumbal dan harus dibuang di bulan Muharram, di bulan Suro, maka itulah perbuatan setan. Termasuk sebagian orang ada dengan cover kiainya, dia mengumpulkan jamaahnya, terus jamaahnya mendatanginya dengan membawa senjata tajam, dompet, ATM dan segala macam, njaluk didongake. Nek cara niku bedil ya ben bedile, nek nembak boten meleset. Cara niku panah nggih panahe ben boten meleset. Cara niku dompet ben dompete ben enek isine terus. Cara niku ATM ora tau diisi ben digesek iso terus. Ya ngoten niku pokoke. Penyuwune ngoten niku, aneh-aneh ngoten. Intine yo males-males niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita enggak punya kemampuan aneh-aneh, enggak bisa ngilang, enggak bisa kebal api, enggak bisa kebal senjata tajam, enggak bisa terbang, enggak bisa ambles bumi, tapi ketahuilah, yakinlah, justru kita yang normal tidak berinteraksi dengan syaitan itulah yang benar. Adapun orang-orang yang aneh-aneh tadi itu, yang bisa ini, bisa itu, bisa macam-macam, justru mereka berada di atas kekeliruan, kesalahan, yang mana kekeliruan dan kesalahan dikatakan tadi faqad asyroka, sudah masuk di wilayah kesyirikan, dan itu dosa besar yang sangat besar. Pramila kita jangan sampai nggih, selalu saya ulang-ulang, ketika kita dicoba oleh Allah dengan kehidupan yang sulit, sempit, lalu kita melihat saudara kita kok hidupnya penak ning golek pesugihan, maka kemudian kita menginginkan hal yang sama. Naudzubillah. Mendingan hidup sederhana tapi di atas akidah yang benar, yang lurus, daripada harus hidup bergelimang harta tapi di atas akidah yang bengkok. Kemudian disebutkan dari Mas'ud radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ala al-hunabiyukum mal adatu, maukah kalian kuberitahu apakah itu al-adhu? Al-adhu, kata Nabi SAW, dia an-namimah, adalah mengadu domba. Al-qalatu bainan nas, yaitu dengan menghasut orang agar saling memusuhi. Dan kemudian dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, inna minal bayani lasihron, sesungguhnya di antara untaian kata yang indah itu terkadang ada muatan sihir. Makanya jenengan akan dapati orang-orang yang secara ilmu agamanya kurang, gak bisa dalil karena gak hafal, terus mau membawa kitab gini dia malu, maka akhirnya kekurangannya itu ditutupi dengan ucapan-ucapan, omongan-omongan
yang diolah sedemikian rupa indah dan orang mendengarkan terasa menyihir. Kalau kasih contoh kados stand up komedi. Niku nek dirungok-rungokke jane isine ra enek. Apa to ngomong apa to ora cetha ngalor kidul ngetan ngulon muter-muter. Nah, tapi yang datang banyak. Termasuk penyanyi dan seterusnya. Itu juga nek digatek-gatekke ya ndak ada. Nanti cuman menghibur ketika kita dengarkan, begitu sudah tidak kita dengarkan kegelisahan datang lagi. Bahkan parah lagi beberapa lirik lagu itu minta kita untuk berbuat dosa. Contoh misal ada lagu niku judulnya selingkuh itu indah. Wah, akhirnya nyanyi terus akhirnya pikirannya piye carane aku ngono kuwi ya gitu. Mengke enten meleh lagu niku kula enggak tahu judulnya. Tapi intinya niku nyeritake tentang sejumlah orang yang mabuk ngangkat gelas di satu jalan. Yang mboten klien itu Jogja, Saidan gitu kan. Mana gelasmu kawan dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu disebutkan Nabi SAW. Di antara manusia itu ada yang punya kemampuan mengeluarkan kata-kata, ini bukan ayat bukan hadis, dan kata-katanya itu bisa menghipnotis orang. Nah, pramila ketika jenengan mendapati kumpulan orang berkumpul mendengarkan satu atau dua orang yang berbicara, jenengan harus waspada. Waspadanya apa? Iki sing diomongnya apa sih gitu. Kalau yang dibicarakan agama di atas Quran dan Sunnah monggo. Tapi kalau yang dibicarakan mung sekedar orasi-orasi tanpa makna bahkan hasutan-hasutan untuk berbuat kerusuhan, nah jenengan harus menyingkir. Karena kalau enggak namanya fitnah itu menyambar-nyambar, jenengan akan ketarik, umpami mboten ketarik, kesikut sama orang-orang yang ada di situ. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah mengabarkan hari kiamat akan banyak kerusuhan. Kata Nabi SAW, orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang di rumah lebih baik daripada orang yang keluar rumah. Itu bentuk bagaimana Nabi itu menyayangi kita, sehingga mengkabarkan ada potensi fitnah yang besar. Dan ketika itu terjadi, kita diminta untuk hati-hati. Karena kalau sampai kita keluar mendatangi kerumunan-kerumunan itu yang jelas-jelas di dalamnya tidak ada sisi materi keagamaan yang baik, yang jelas, hanya untayan-untayan kata yang menghipnotis manusia, ya maka peluangnya kemungkinan justru adalah masuk ke dalam fitnah, dan itu bisa membahayakan jiwa dan raga kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kandungan bab ini disebutkan di sini ada 6. Yang pertama yaitu definisi dari iyafah, yaitu meramal nasib dengan menerbangkan burung. Kemudian ada torq, meramal nasib dengan membuat garis di tanah. Kemudian ada tiaroh. Tiaroh itu meramal dengan melihat pertanda. Weh, kena kupu-kupu, berarti dilongkas enek tamu. Weh, iki mau aku melaku dilewati kucing ireng, berarti engko ngene engko ngono. Nah, semacam itu. Dan semua itu termasuk dalam kategori jibet sihir, bentuk-bentuk sihir. Atau jibet juga bisa dimaknai tadi pendapat salah seorang ulama, yaitu perkataan setan, bisikan syaitan. Kemudian yang kedua, ilmu nujum termasuk cabang dari ilmu sihir. Dan ilmu nujum di sini bukan astronomi tapi astrologi. Nah, bedakan ya. Astronomi itu benar-benar mempelajari bintangnya, benda-bendanya. Kalau astrologi itu penampakannya yang dikaitkan dengan kejadian tertentu. Termasuk horoskop itu astrologi. Kemudian berikutnya, orang-orang yang membuat simpul-simpul tali lantas meniupnya, maka itu termasuk bentuk sihir. Atau boneka kecil yang ditempeli foto orang tertentu terus dicoblos-coblos, nah itu juga bentuk sihir. Dan tadi saya sampaikan, ilmu sihir itu kadang kita dapatkan bukan karena menuntut ilmu, tapi karena tadi aktivitas-aktivitas yang menurut syaitan ini perlu di backup. Makanya ada orang-orang tertentu niku nggih ngajari kalimat-kalimat tertentu dibaca di ruang-ruang tertentu, yang pada akhirnya datanglah jin jenis tertentu. Nah, yang kayak gini nih bahaya. Kemudian berikutnya, orang-orang yang mengadu domba dan orang-orang yang pinter berorasi tapi tidak ada muatan kebaikan di dalamnya, kita diminta untuk berhati-hati karena berpotensi ada muatan sihirnya.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tukang ramal dan seterusnya, tukang sihir dan seterusnya dalam fikih atau dalam Islam itu dikenal dengan beberapa istilah. Yang pertama, sahir, yaitu orang yang menyihir, mampu memindahkan sesuatu, mampu mendatangkan sesuatu. Dan ini sangat mungkin terjadi karena dibantu oleh syaitan. Gak mungkin dia sendiri, gak bisa. Kemudian yang kedua ada juga kahin. Dan ini mungkin jenengan kalau mireng ini jangan dijadikan nama-nama putra jenengan gitu. Walaupun ketoke bahasa Arab gitu kan. Anaknya jenenge sapa Pak? Kahin gitu. Ampun gitu. Yaitu orang yang meramal, orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib. Nah, saat ini kathah orang sing ngaku-ngaku ketemu nabi, ningali nabi, ngobrol kalih nabi, atau ngaku-ngaku berinteraksi dengan Allah. Itu sebenarnya niku kahin, tukang dukun, walaupun covernya ustadz, kiai, guru dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada arraf, yaitu orang yang mengklaim mengetahui perkara yang tersembunyi seperti jodoh, kemudian isi hati. Aku ngerti sing anyel karo kowe sapa. Nah, ini arraf. Dan perbedaannya dengan kahin, kalau kahin itu mengetahui masa depan pengakuannya, kalau arraf itu mengetahui sesuatu yang disembunyikan. Saya tahu isi dompetmu apa. Nek mung waton yo mungkin nggak sampai pada level kahin gitu. Nggak sampai pada level arraf. Waton itu pripun? Nah, namanya dompet mesti yang digone duit ya. Namanya dompet kan genah enek duit ya. Nah, kemudian yang keempat itu yang tadi kita bahas, yaitu munajim, ahli nujum, ahli astrologi. Orang yang meramal sesuatu dengan melihat mengintip pada bintang. Bintangnya saiki ngene, berarti nasibmu ngene. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kelima ada juga ar-raqi, yaitu dukun yang suka mengobati orang dengan jompa jambi, komat kamit gak jelas gitu. Nah, kalau udah ada kayak gitu maka itu namanya roki, orang yang meru'yah tapi dengan jambi-jambi, kalimat-kalimat yang sudah dimintakan kepada syaitan. Engko nek kowe maca iki wong sing lara tak obati. Nanti tinggal obate nopo gitu kan. Nah, macam-macam. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam ada juga somit atau munaji. Ini jarang dipakai, yaitu orang yang ngaku bisa berkomunikasi dengan jin atau roh halus. Dan kemudian ada juga istilah berikutnya kahinah dan sahirah. Ini untuk dukun perempuan, tukang sihir perempuan. Kemudian yang terakhir ada talib al-ghaib, yaitu orang-orang yang mencari barang gaib, semedi, topo broto silo untuk nyari pusaka. Mungkin nek angsal pusaka apakah keris, apakah merah delima. Nah, terus dia punya hajat ini buat ini biar itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah aktor manusia dengan berbagai macam namanya. Ada sahir, ada kahin, ada arraf, ada munajim, ada roki. Nah, roki ini hati-hati kerep nama orang roki. Ada somit, ada munaji, ada kahinah, ada sahirah, ada talib al-ghaib, yang mana mereka ini semua berinteraksi dengan syaitan untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang jatuh ke perbuatan itu maka faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Dan kalau sudah ngomongkan kesyirikan, berarti itu dosa besar yang paling besar, yang kalau dibawa mati nggak ada ampunan, yang justru berpotensi menghapuskan semua amalan yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia. Wabillahi makaten yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan